Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hidrolisis garam. Pada pertemuan yang kedua ini, yang kita bahas adalah penentuan pH suatu garam. Nah, ada beberapa contoh soal yang akan kita temui nanti ya. Untuk tipe soal sendiri, jika kita menemukan rumus asam dicampurkan dengan basa, maka langkah pertama harus direaksikan. Jika dia asam dengan basanya habis bereaksi, maka dia termasuk hidrolisis. Tapi jika asam lemah atau basa lemahnya yang tersisa, berarti dia buffer. Dan untuk soal hidrolisis yang kedua, selain asam basa tadi, jika diketahui garam, misalkan, tentukan pH dari NH4Cl. Berarti ya sudah, kita langsung masuk ke rumus, jangan direaksikan lagi. Ya. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin, langsung kita ke rumusnya. Jika asam kuat basa kuat, ya, garam yang berasal dari asam kuat basa kuat, kan dia tidak terhidrolisis dan mempunyai pH sama dengan 7. Nah, kita menggunakan rumus H+ jika asam kuat dengan basa lemah. Ya, kita menggunakan OH- jika garam tersebut berasal dari asam lemah basa kuat. Kita menggunakan rumus yang terakhir ini jika garam tersebut berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah, kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, nah ini campuran berikut ini yang menghasilkan larutan garam yang terhidrolisis sebagian dan bersifat basa. Terhidrolisis sebagian berarti garam tersebut berasal dari kuat dan lemah. Nah, bersifat basa berarti yang kuat adalah basa. Nah, kita cari mana garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Nah, NH4OH di sini adalah basa lemah, ini asam lemah HF. Berarti dia terhidrolisis total atau sempurna. Berarti jawabannya bukan A. Yang B, basa kuat dengan asam lemah. Nah, kemungkinan yang B. Bagaimana dengan yang C? Ini basa kuat, asam kuat, bukan. Yang D, asam kuat dan basa lemah. Berarti dia terionisasi sebagian tapi sifatnya asam. Sedangkan yang E, asam kuat, basa kuat, berarti dia netral, tidak terhidrolisis. Jawabannya berarti adalah yang B. Nah, jika kita diminta untuk manakah dari larutan atau campuran berikut ini yang mengalami hidrolisis, nah bisa kita lihat, kita hitung. Nah, kita lihat yang A. NH4OH dengan HF, berarti dia direaksikan di sini valensi basanya 1, valensi asamnya juga 1. Berarti nanti perbandingan koefisiennya 1:1. Nah, mol itu kan molar kali volume. 20 kali 2 berarti 40. 40 perbandingannya 1:1. Berarti dia pasti akan habis bereaksi. Dia termasuk larutan hidrolisis. Hidrolisisnya adalah total. Yang B, nah, dia BaOH2 dengan HCN. Ya, dia valensi basanya 2, ini valensi asamnya 1. Perbandingan koefisien berbanding terbalik dengan perbandingan valensi. Kalau ini 2:1, kalau koefisiennya nanti 1:2, maka dia akan habis bereaksi jika molnya 1:2. Nah, ini dia habis bereaksi berarti hidrolisis. Nah, hidrolisis apa? Hidrolisis sebagian yang bersifat basa. Ini tadi jawabannya yang B kan untuk soal nomor 1. Kita bahas yang C, bukan hidrolisis karena kuat-kuat. Nah, sedangkan ini yang D, dia HCl valensinya 1:2. Sedangkan untuk koefisiennya berarti 2:1. Nah, ini 6:3 sama dengan 2:1. Berarti dia juga terhidrolisis. Hidrolisisnya bersifat
asam hidrolisis sebagian. Sedangkan yang E kuat-kuat maka dia tidak terhidrolisis. Nah, soal nomor 2. pH larutan NH4Cl. NH4Cl merupakan garam, berarti kita tidak mereaksikan, langsung masuk ke rumus. Nah, di sini NH4Cl jika terionisasi akan menghasilkan NH4+ plus Cl-. Maka karena di sini koefisiennya 1 semua, maka konsentrasi garam sama dengan konsentrasi NH4+. Nah, maka di sini bisa kita ganti dengan konsentrasi garamnya. Karena dia bersifat asam, ya, karena berasal dari asam kuat dan basa lemah, berarti H+ sama saja dengan KW per KB. Nah, ini bisa langsung dimasukkan ke rumus konsentrasinya, maka ketemu H+-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, maka pH sama dengan asam basa biasa, min log konsentrasi H+, berarti min log 2 kali 10 pangkat min 5, yaitu 5 min log 2. Contoh soal yang ketiga, 20 mili CH3COOH itu adalah asam, direaksikan dengan 20 mili NaOH, berarti basa. Ya, tentukan pH larutan setelah direaksikan atau pH campuran. Kalau ada asam dengan basa, langkah pertama ya harus direaksikan. Nah, ini sudah ada reaksinya, maka untuk penyelesaiannya kita langsung pakai apapun yang diketahui dijadikan mol. Nah, cari molnya. CH3COH molar kali volume ketemunya 2 milimol, ini asam lemah, dan 2 milimol basa kuat. Nah, kalau kita reaksikan langsung masukkan ke mula-mula reaksi akhir, awalnya 2, maka semuanya habis bereaksi karena 2/1 koefisiennya 1, ini 2/1 juga sama. Maka di sini 2 mol yang bereaksi juga 2 mol. Nah, ini habis, maka dia termasuk hidrolisis. Kalau ini sisa, berarti nanti dia termasuk buffer. Nah, akan kita bahas pada materi selanjutnya. Nah, berarti bisa kita lihat di sini garam yang terbentuk 2 milimol. Nah, dia tadi berasal dari asam lemah basa kuat, berarti kalau mencari rumusnya menggunakan konsentrasi OH-. Nah, kita harus mencari molaritas garam dulu. Molaritas garam, mol per volume, volumenya adalah volume total karena campuran. Nah, volume totalnya di sini 40, maka molaritasnya 2 milimol di sini garamnya yang terbentuk per 40, maka 5 kali 10 pangkat min 2. Konsentrasi ion yang terhidrolisis sama dengan konsentrasi garamnya, ya kan? Di sini tadi 5 kali 10 pangkat min 2, di sini juga nanti 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita pakai rumus OH- karena berasal dari asam lemah dan basa kuat. OH- sama saja dengan KW per Ka, konsentrasi garam. Nah, maka ketemu rumusnya di sini 5 kali OH-nya 5 kali 10 pangkat min 6 molar. POH-nya berarti 6 min log 5, maka pH-nya 14 dikurangi 6 min log 5, ketemunya 8 plus log 5. Nah, bisa kalian perhatikan langkah-langkahnya. Bagaimana jika yang diketahui massa? Ya sama. Massa dijadikan mol dulu jika asam dengan basa, kemudian direaksikan. Kalau yang diketahui massa dari garam, ya cari molaritasnya garam dulu. Pakai rumus gram per mr kali 1000 per V. Ini semoga bermanfaat. Langkah selanjutnya adalah kalian mengerjakan latihan soal.